Ini keluar di UKM PPAI. UKM PPAI. Pertanyaannya tentang berapa kebutuhan cefixim, kebutuhan dari obatnya. Satuannya botol. Jadi ini botol. Sama aja. Kita baca. Cefixim digunakan untuk pengobatan penyakit bronkitis kronis. Dosis umum yang direkomendasikan pada anak dengan berat badan lebih sama dengan 3 kilo. Nah, untuk berat badan yang lebih sama dengan 30 kilo, itu adalah 100 miligram dosis si cefiximnya. Oke. Untuk penggunaan oral 2 kali sehari. Penggunaan oral 2 kali sehari. Kemudian pengobatannya itu selama 5 hari. Pengobatan selama 5 hari. Ya, ini banyak banget angka-angka yang diketahui ya. Kemudian jumlah episode. Ini kayak nonton drakor aja nih ya, ada episodenya. Episode itu banyaknya kasus ya, episodenya banyaknya kasus. Episodenya ada 100 kasus. Ada 100 kasus. Nah, sediaan Cefixim, sirup yang tersedia. Nah, ini yang tersedia. Ini yang diresep dan ini yang tersedianya. Sediaannya itu, kita bagi kayak gini ya. Sediaan sirup sirup 100 miligram per 5 mililiter. Kemasan botol 60 mili. 60 mili. Oke, jadi satu botol itu isinya 60 mili volumenya, yang mana konsentrasinya setiap 5 mili mengandung 100 miligram cefixim. Itu maksudnya ya. Bila berat badan anak diasumsikan 30 kilogram, nah BB anak udah dianggap 30 kilo nih, 30 kilogram, maka berapa kebutuhan cefixim? Dan satuannya dalam botol. Berarti berapa botol yang diberikan? Oke, prinsipnya sama. Ini yang diresep atau yang diminta, ini yang tersedia. Nah, tinggal kita cari aja di resep berapa yang dibutuhkan, yang tersedianya berapa. Nanti tinggal dibagi. Caranya gimana? Caranya, kita lihat dulu kebutuhan satu orang anak ya. Karena di sini ada 100 kasus, kita cari untuk satu kasus dulu. Kebutuhan satu orang anak. Kebutuhan satu orang anak atau satu kasus. Caranya gimana? Langsung aja. Yang diberikan dosisnya berapa? 100 miligram. Berarti 100 miligram kita kalikan dengan apa? Dikalikan dengan cara pakainya. Ini, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Dan pengobatannya itu selama 5 hari. Berarti kita kali lagi dengan 5 hari. Nah, kita cari tahu nih, kebutuhan satu orang anak untuk 5 harinya berapa? Dapatnya berapa? 100 dikali 2, 200. 200 dikali dengan 5 hari, dapatnya 1000. Oke, 1000 satuannya tetap miligram. Nah, artinya untuk satu anak atau satu kasus butuh 1000 miligram cefixim sampai 5 hari ini. Gitu ya. Kemudian, di sini kan kasusnya ada 100 kasus, tapi nanti aja ya. Kita kali 100 kasusnya di akhir. Di akhir aja deh kita kali 100 kasusnya. Oke, sekarang kita lihat sih yang tersedia. Yang tersedia 100 miligram per 5 mili. Ini langsung aja artinya 100 miligram per 5 mililiter. Ini tanda ini berubah menjadi kali, dikali dengan 60 mililiter. Kalau dapat kayak gini bentukannya, 100 miligram per 5 mili dalam 60 mili, itu langsung aja. Tanda ini berubah menjadi kali. Ya, 100 langsung dibagi dengan 5, kemudian dikali dengan 60. Nah, gitu cara cepat. Memang kayak gitu ngitungnya ya. 100 dikali dengan 60, kemudian dibagi dengan 5 mili, itu dapatnya 1200 miligram. Nah, ini kandungan cefixim, nih kandungan cefixim, kandungan dalam satu botol. Oke, ini dalam satu botol. Sedangkan yang diminta itu 1000 miligram aja untuk satu anak. Satu botolnya ada 1200. Nah, balik lagi pakai prinsip yang diminta dibagi yang tersedia. Yang diminta ini diminta itu yang diresep ya.
1000 miligram, 1000 miligram dibagi dengan yang tersedia. Yang tersedia itu 1200. 1200 miligram. 1000 dibagi 1200 itu dapatnya 0,8 botol. Botol. Kan nggak mungkin ya kita kasih 0,8 botol gitu ya. Nah, udah pasti kita bulatkan menjadi satu botol. Nah, jadi satu kasus atau satu anak membutuhkan satu botol Cefixin gitu. Karena yang di sini diminta jumlah kasusnya ada 100, tinggal kita kalikan aja dengan 100 kasus. Nah, 1 dikali 100, jawabannya udah pasti tetap 100. Berarti dapatnya 100 botol. Nah, ini dia jawabannya. Ada yang dapat sama angkanya seperti ini juga. Ini ya, 100 botol. Jawabannya yang B. Nah, hati-hati dengan option yang angka 000-nya aja yang berbeda. Ini bahaya banget nih. Jadi, teman-teman harus hati-hati dalam menghitungnya. Ya. Dan biasanya langsung satu botol ya satu botol jawabannya di sini. Tapi karena diminta dalam 100 kasus, jangan lupa dikali dengan jumlah kasusnya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan. Yang soal sebelumnya, Ya, itu yang kan ini ya. narasinya itu dosis umum yang direkomendasikan itu 100 miligram. Ini 100 miligramnya untuk per hari atau untuk 2 kali sehari, Kak? Karena nggak dibilang per harinya atau per Oke. kali. 100 miligram ini per sekali minum. Per satu kali minum. Nah, karena dia satu kali minum, jadi perlu kita kalikan dengan 2 kali sehari dikali dengan 5 hari. Ini untuk per satu kali minumnya. Berarti nanti bisa kita tambah kali ya di soalnya biar lebih jelas untuk penggunaan 100 miligram ini satu kali minum. Gitu, Zan. Kalau misalkan nggak ada per 1 kali minum, berarti bisa kita anggap per 1 kali minum atau gimana, Kak? Kalau nggak ada per satu kali minum, loh, kok azan lagi ya di sini? Suaraku kedengar jelas nggak kalau lagi azan? Kedengar, Kak? Kedengar ya? Oke, gimana tadi, Zan? Kalau seandainya tidak ada per satu kali minum, itu Iya. kalau tidak ada per satu kali minum, ini tetap dianggap per satu kali minum. Kecuali dia mengatakan 100 miligram ini untuk satu hari, gitu ya. Jadi ini langsung aja dikali dengan 5-nya. Nggak perlu dikali 2 kali sehari, gitu. Tapi kalau nggak dibuat, berarti dia per satu kali minum. Oke, gimana, Zan? Oke, Kak. Oke. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau seandainya dibikin ya, biar lebih jelas dan pasti, gitu. Oke, ini nih. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, pertanyaannya, dosis yang diberikan dalam satu kali pemakaian. Nah, ini jelas. Ditanya untuk satu kali pemakaian. Ya, ini keluar di UKM PPAI. UKM PPAI tahun 2024. Nah, seorang anak laki-laki berumur 3 tahun dengan berat badan 15 kilogram datang ke rumah sakit dan dia didiagnosa bronkitis. Oke, garis bawahi berat badan pasien 15 kilogram. Dokter merekomendasikan amoksisilin dengan rentang. Nah, ini yang bikin banyak bingung teman-teman semua ya. Karena di sini dosisnya dalam bentuk rentang. Kalau dalam bentuk rentang gimana cara penyelesaiannya? Apakah dihitung dua-duanya atau dipilih salah satunya? Nah, ini kita bahas ya. Dosis. Dosis untuk si amoksisilin 40 sampai 90 miligram per kilogram berat badan per dosis. Oke, ini nih. Dosisnya dalam bentuk rentang dan diberikan 3 kali sehari. Diberikan 3 kali sehari. Kemudian, udah habis itu aja ya. Dosis yang diberikan dalam satu kali pemakaian. Dosis satu kalinya berapa? Dosis satu kali pemakaian. Pemakaian. Oke, berapa? Gitu ya. Untuk soal seperti ini, walaupun dia dibikin dalam bentuk rentang, kita harus hitung kedua-duanya, ya. Jadi kita hitung yang versi 40 dan kita hitung yang versi 90 juga. Oke, kita mulai dari yang dosis 40. Ini 40
miligram per kilogram berat badan. Artinya kalau ada per kilogram berat badan, langsung kita kalikan dengan berat badannya. Ya, langsung dikali. Oke, 40 miligram dikali dengan 15 kilogram. Nah, ini untuk yang 40 dulu. Kemudian yang 90 juga dihitung. 90 miligram dikali dengan berat badannya juga. Berat badannya 15 kilogram. Oke. 40 dikali dengan 15 itu dapatnya 600. 600 miligram. Dan yang 90 dikali dengan 15 dapatnya 1350. Oke, ini ya. 1350. Satuannya juga sama-sama miligram. Nah, kita kan udah ada dapat dua angka nih. 600 dan 1350. Tapi kok nggak ada di optionnya antara salah satu ini. Terus gimana, Kak? Nah, di sini nih banyak yang pada bingung untuk soal yang nomor 4. Ini keluar di UKM PPI yang baru banget kemarin. Nah, kedua, em, kedua kekuatan ini kita bikin juga dalam bentuk rentang. Karena kan ini 40 sampai 90. Artinya, ya ini dibikin rentang juga. Rentang. Nah, kita bikin rentang. Konsumsi obat amoksisilинnya 600 miligram sampai, ini bukan kurang ya, ini rentang. Rentang sampai 1350 miligram. Nah, jadi dosis terendahnya itu yang kita berikan 600. Dosis maksimalnya 1350. Ya kalau di tengah-tengah ya boleh gitu kan. Yang penting tidak kurang dari 600 dan tidak lebih dari 1350 gitu. Nah, sekarang tugas teman-teman dicek satu-satu. Dicek ya, dicek option yang masuk rentang. Option yang masuk rentang. Masuk rentang. Nah, yang mana nih yang masuk ke rentang? Kita cek satu-satu. Yang option A, 500 miligram. Oh, pertanyaannya. Di sini kan ada 3 kali sehari nih, Kak. Apakah tidak perlu dikali nih dosisnya dengan 3 kali ini? Kok langsung aja 600 sampai 1350? Iya, kita bisa langsung aja tanpa dikali dengan 3. Jadi ini tuh kita abaikan. Kenapa? Karena ditanya untuk 1 kali pemakaian. Ya, 1 kali pemakaian. Yang mana udah langsung sesuai dengan ini. Ya, katanya ini rentang 40 sampai 90 per dosis. Per dosis di sini artinya ya, itu 1 kali minum. 1 kali minum per dosis. Nah, kecuali kalau di sini diganti 40 sampai 90 miligram per hari. Misalnya per hari ini ya, bukan dosis. Nah, itu perlu kita bagi dengan 3 supaya dapat untuk 1 kali minum. Karena di sini sudah per dosis, tidak perlu dikali dengan 3. Ini bisa kita abaikan. Ini abaikan ya, karena udah sesuai dengan yang diminta. 1 kali. Gitu ya. Oke, kita cek. 400. Oh, 400 ini kurang ya, atau lebih kecil dari 600. Berarti 400 ini bukan, karena di bawah 600. 500 juga enggak, karena 500 itu juga di bawah 600. Belum nyampe tuh dosis yang terendahnya juga ya. C, 800. Nah, bisa jadi nih 800. Karena apa? 800 ini, 800 ini masuk ke dalam rentang ya. Masuk rentang. Masuk rentang. Oke, 800 itu ada di antara 600 sampai 1000-an. Ya, berarti 800 kan di tengah-tengah, gitu kan? Oke, bisa jadi. Kita tahan dulu. Yang D, 1500. 1500 ini udah lebih dari 1300. Berarti ini juga enggak, udah lebih dosis. Apalagi yang E, 1550. Ini juga enggak. Jadi langsung kita tahu jawaban yang paling tepat yang C, 800. Kenapa? Karena 800 masuk ke rentang pengobatan amoksisilin ini. Gitu ya. Oke. Ini keluar di ujian.